Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hitputu Pramudia Arisodharma dengan NIM 2502010043. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Hukum, jurusan Hukum. Dalam video ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Hukum Adat dengan judul Pernikahan dalam Adat Bali. Sebelum saya menjelaskan pernikahan dalam adat Bali, kita perlu mengetahui apa itu sebenarnya pernikahan. Pernikahan ialah suatu momen yang sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupannya, di mana dua orang yang saling mencintai saling mengesahkan hubungan mereka. Dalam adat Bali, ini dikenal dengan nama pawiwahan. Pawiwahan dalam bahasa Sekerta yaitu wiwahan yang memiliki arti pernikahan atau perkawinan. So, saya akan menjelaskan struktur pernikahan dari adat Bali dari awal hingga sah. Prosesi pernikahan diawali dengan mencari hari baik. Setelah sebelumnya calon mempelai pria mendapatkan izin atau restu dari calon mempelai wanita untuk menikahi putri mereka. Setelah penentuan hari baik, proses selanjutnya memadik atau ngidih, yang merupakan upacara di mana calon mempelai pria bersama keluarganya datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai upakara atau sesajen Bali dengan tujuan meminang. Dalam prosesi ini, wali dari calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita akan melakukan tanya jawab perihal tujuan kedatangan keluarga calon mempelai pria sampai calon mempelai wanita dipersilakan ke tempat acara memadik berlangsung. Sekarang Raji bertanya sarang Yung Penafi, katanya apa benar ini memang sudah saling cinta, memang sudah memadu janji akan hidup bersama sehidup semati. Dan setelah kedua calon mengatakan bahwa mereka memang setuju dan benar-benar ingin menikah, acara dilanjutkan dengan pemberian nasihat dari setiap keluarga, wali maupun kerabat dekat kepada kedua calon mempelai. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertukaran cincin atau barang lainnya sebagai simbol bahwa mereka sudah resmi meminang dan dipinang. Dan acara memadik pun selesai.
Sehari sebelum acara puncak, atau bisa dibilang sehari sebelum calon mempelai pria datang untuk menjemput calon mempelai wanita, calon mempelai wanita akan melakukan prosesi ngekep atau mirip acara siraman pada adat Jawa sebagai persiapan untuk menyambut hari pernikahan dan memperbanyak doa agar mendapatkan kebahagiaan dan anugerah. Dalam prosesi ini, calon mempelai wanita tidak diizinkan keluar dari balai pengekep atau bangunan khusus yang digunakan untuk upacara ngekep sampai keesokan harinya. Dan tiba hari di mana mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Sebelum mempelai wanita keluar dari balai ngekep, ia sudah diselimuti kain kuning dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kain kuning yang membungkus mempelai wanita ini diibaratkan bahwa mempelai wanita sudah siap mengubur masa lajangnya untuk menyongsong kehidupan baru. Rekaning ada sari Barulah masuk pada prosesi mungken lawang atau buka pintu yang mirip upacara buka pintu pada adat Sunda. Pintu kamar mempelai wanita akan diketuk sebanyak 3 kali oleh wali mempelai pria yang diiringi dengan tembang yang saling berbalasan yang dinyanyikan oleh utusan mempelai pria dan utusan mempelai wanita. Sampai akhirnya mempelai pria mendengar bahwa ia sudah diizinkan untuk membuka pintu. Siaga adinya ngere sebuat sepengerau beli nadi adi. ketok nak pindon dia membeli. Om Nam Siwa Buddhis. Beli bagus. Setelah mempelai wanita keluar kamar atau balik ngekep, ia akan digendong menuju tandu oleh mempelai pria untuk diajak ke kediaman mempelai pria. Tetapi karena di video ini mempelai pria dan mempelai wanita masih satu garis keturunan dan juga satu merajan atau pura keluarga, maka kain kuning yang menutupi mempelai wanita langsung dibuka begitu keluar dari balai pengekep oleh calon ayah mertua beserta pelingsir puri atau pemimpin puri, dan biasanya akan ditukar dengan uang kepeng setakan atau uang pada zaman dahulu senilai 200 kepeng. Tapi di zaman modern ini uang kepeng biasanya diganti dengan perhiasan atau barang bernilai lainnya. Dan dilanjutkan dengan upacara Mesegehagung bertujuan untuk menyambut kedua mempelai, khususnya mempelai wanita. Lalu dilanjutkan dengan prosesi mekela-kelaan atau manengan-nengan, yang adalah upacara pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera.
Tanjung Sabu menggambarkan bahwa dalam suatu pernikahan pasti muncul masalah, dan agar senantiasa diselesaikan dengan tenang dan dilanjutkan dengan acara pemutusan benang yang berentang pada pohon dadap. Hal ini bermakna bahwa kedua mempelai sudah siap memasuki kehidupan baru. Menusuk tikeh dadakan. Acara ini bertujuan sebagai simbol kekuatan Lingga Yoni. Oke, kakak beli. Pakai apa yang dipakai beli? Jual beli bermakna agar saat berumah tangga mereka bisa saling melengkapi dan memberi hingga mencapai tujuan bersama. Terakhir adalah Mewidi Widiana, atau bisa dibilang bahwa ini adalah puncak atau prosesi tertinggi dalam pernikahan adat Bali yang berlangsung di dalam pura keluarga pihak pria untuk bersyukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atas segala restunya. Dan tak jarang ada pertukaran cincin yang dilakukan pada prosesi ini yang bertujuan agar cincin ini dipasupati atau dimantrai oleh pendeta Hindu atau adat Bali. Demikian penjelasan saya tentang prosesi pernikahan menurut adat Bali. Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om